Pada bulan Oktober 2007, sebuah video diupload ke YouTube yang memicu pengikut fanatik kultus dalam komunitas Amerika Latin. Banyak orang menganggap video ini menakutkan, sampai-sampai mereka tidak bisa tidur setelah melihatnya. Bahkan, ada rumor yang mengatakan bahwa akan terjadi kutukan pada orang yang menonton video tersebut. Ini adalah kebenaran dari Obey the Walrus. Video ini pertama kali muncul bukan di YouTube, karena pada bulan Juli 2006, Obey the Walrus pertama kali diupload ke website bernama A-Bombs World. Video aslinya berbahasa Spanyol dengan judul Obedece a la Morsa, yang artinya Obey the Walrus. Pada saat ketika video tersebut diupload di YouTube, video tersebut telah menyebar ke seluruh komunitas Hispanik. Selama bertahun-tahun, popularitas Obey the Walrus meningkat akibat reaction video. Banyak orang menganggap video ini menakutkan, sementara lainnya menganggapnya lucu dan menggelitik. Video itu sendiri dibuka dengan Andros, antagonis dalam series video game Star Fox, tengah menyanyikan lagu The Itsy Bitsy Spider dalam bahasa Spanyol. Video tersebut kemudian menampilkan gambaran abstrak, sebelum beralih ke video seorang wanita kurus dan disabilitas yang sedang menari tap sambil memegang payung. Seiring berjalannya waktu, musik dalam video melambat dan dimainkan secara terbalik dengan distorsi untuk menciptakan kesan yang menakutkan. Video berakhir ketika dia berjalan perlahan ke arah kamera. Tepat sebelum akhir video, hal terakhir yang ditampilkan adalah gambar seekor walrus. Karena sifat misterius dari video tersebut, orang-orang dengan cepat mulai menyelidikinya. Terungkap bahwa orang dalam video itu adalah seorang aktris bernama Sandy Crisp. Ia adalah aktris transgender yang terkenal berkat penampilannya sebagai seorang waria, sebelum ia memulai debut akting di Hollywood. Di sana dia dikenal sebagai The Goddess Bunny. Keadaannya yang seperti ini diakibatkan oleh serangan polio ketika ia lahir. Crisp lahir secara prematur. Ibunya memiliki bakteri polio di rahimnya. Sayangnya, ia masih terlalu muda untuk divaksinasi. Lebih parahnya lagi, ia mengalami malpraktik yang dilakukan oleh banyak dokter yang memasang batang baja di sepanjang tulang belakangnya selama pengobatan. Meskipun masa kecilnya yang berat, Crisp memutuskan untuk terjun ke dunia pertunjukan. Karirnya dimulai di dalam dunia underground di mana dia tampil sebagai drag queen. Selama masa ini, ia menjalani banyak koneksi dan akhirnya merambah ke dunia modeling dan acting. Sayangnya, Sandy Crisp meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2021. Untuk klip dirinya yang menari tap dalam video Obey the Walrus berasal dari film dokumenter berjudul The Goddess Bunny yang dirilis pada tahun 1994. Mungkin, kondisi Sandy Crisp merupakan faktor penyebab nuansa horor dalam video Obey the Walrus. Kita dapat melihat beratnya kehidupan yang dialaminya, hanya dari ekspresi datarnya mendekati kamera. Kembali ke topik, video asli Obey the Walrus yang dirilis pada YouTube berhasil mengumpulkan 5 juta penonton di tahun pertamanya. Jumlah yang banyak untuk masanya, mengingat internet dan komputer masih belum semasif sekarang pada sekitar Latin Amerika. Mengingat betapa viralnya Obey the Walrus, banyak orang mulai berbondong-bondong ke channel Obey the Walrus. Orang-orang mulai mempertanyakan kemungkinan adanya pesan tersembunyi di dalam video tersebut, dan tujuan sang kreator dalam membuatnya. Dan satu pertanyaan yang lebih besar, siapakah The Walrus, dan seberapa pentingkah dia untuk dipuja? Karena sifat viral dari video tersebut, channel tersebut mulai mengupload lebih banyak video untuk mulai memanfaatkan peluang ini. Totalnya, 10 video diupload yang sama disturbingnya. Beberapa lebih ekstrim dari yang lain, mengandung adegan gore, hingga 2 diantaranya berakhir di-ban di YouTube. Sementara video Obey the Walrus tidak memiliki pesan tersembunyi, video lainnya memilikinya seperti yang telah diduga banyak orang. Hal ini mengkonfirmasi bahwa sang kreator memanfaatkan rumor dari komunitasnya. Misalnya, dalam salah satu videonya terlihat seekor kelinci putih, dan kemudian beralih ke video pemandangan pepohonan, sebelum kembali ke sang kelinci putih, yang untuk kali ini dilihat berdiri dengan 2 kakinya dan menari di antara mata-mata mengambang. Kelinci yang menari merupakan simbolisme dari Sandy Crisp. Sementara mata-mata mengambang merupakan simbolisme pada sifat viral dari video pertamanya yang ditonton jutaan orang. Kemudian dalam video, kita melihat video klip berjudul Rubber Johnny oleh Chris Cunningham dan Apex Twin.
Meskipun klip tersebut tampak tidak penting pada awalnya, setelah dicermati lebih dalam, kita menyadari sesuatu. Nama lahir Sandy Chris adalah Johnny Bahima. Karakter berkepala besar dalam klip video rapper Johnny berasal dari apa yang dibayangkan Cunningham sebagai seorang rapper, berubah wujud saat ia menari. Konsep ini kemudian berubah menjadi rapper Johnny, seorang remaja yang terisolasi, cacat, menderita hidrosefalus, yang duduk di kursi roda dan terkunci di ruang bawah tanah bersama anjingnya. Jelas, OP The Walrus, yang sekarang akan kita sebut sebagai OP, mencoba menarik paralel antara rapper Johnny dan Sandy Chris. Sepanjang video lain di channel tersebut, simbolisme kelinci putih merupakan tema yang tidak pernah terlewatkan. Hal ini tidak hanya berkorelasi dengan gadis Benny, nama panggung Sandy Chris, tetapi juga dengan satu-satunya video di channel tersebut yang tidak dibuatnya, Alice in Wonderland. Dongeng Alice in Wonderland menggunakan kelinci putih, simbolisme yang terkait dengan waktu, kecemasan, dan tekanan masyarakat. Apakah OP merasa tertekan dalam hidupnya? Segera setelahnya, mulai beredar rumor. Beberapa orang meyakini video tersebut merupakan eksperimen pengendalian pikiran seperti MK Ultra Project. Sementara yang lain menganggapnya sebagai propaganda satanis. Teori-teori lain pun mulai bermunculan, mengubah keseluruhan cerita menjadi semacam mitos. Karena hal ini, orang-orang mulai mati-matian menyelidiki channel OP dan berupaya mengungkapkan identitas aslinya. Banyak yang mencoba menghubunginya melalui komentar YouTube dan private chat, tetapi tidak ada respons. Tidak banyak yang diketahui selain jenis kelamin dan lokasinya. Pemirsa mulai memperhatikan tag aneh di channel YouTube-nya. Ini adalah petunjuk mengenai identitasnya. Ia menggunakan tag Gad dan juga Jair, yang merupakan nama yang berasal dari bahasa Ibrani, Yair, yang berarti diterangi oleh Tuhan. Akhirnya, OP membuat akun MSN untuk berbicara kepada pemirsa, tetapi ia hanya akan berbicara kepada mereka yang dianggap layak. Untuk membuktikan kesetiaannya, mereka harus menyelesaikan ritual masuk, yang isinya masih menjadi rahasia hingga hari ini. OP mulai mengekspresikan dirinya melalui berbagai gambarnya di akun MySpace. Tampaknya, dia mulai menunjukkan dirinya yang sebenarnya kepada dunia. Namun, ini bakal menjadi bumerang baginya, karena orang-orang akan segera mengetahui bahwa OP sama mengerikannya dengan video-videonya. Di dalam forum, thread dari OP juga menunjukkan mentalitasnya yang terganggu. Ada berbagai bagian dari forum ini untuk hierarki yang berbeda. Faithful merupakan bagian untuk menyembah The Walrus, sementara The Mask merupakan bagian bagi mereka yang tertarik, tetapi tidak menyembah The Walrus. Walrus Speak merupakan bagian untuk topik mengenai peristiwa terkini dengan komentar dari OP sendiri. Sementara Satisfy Your Morbidify merupakan bagian bagi orang-orang yang mengunggah segala macam konten disturbing. Berdasarkan cara forum ini bekerja, terdapat rumor bahwa OP mencoba membentuk sekte yang berkaitan dengan The Walrus. Di saat ia telah membentuk pengikut fanatik bak kultus, OP juga secara tidak langsung telah membentuk kelompok yang menentang gerakannya. Salah satu yang paling lantang menentangnya datang dari channel bernama Music Is My Fate. Dalam upaya untuk menentang gerakan OP ini, dia memposting video 3 part berjudul No Obedecere, atau yang berarti, aku tidak akan patuh. Ketika video tersebut berisi penyelidikan terhadap pesan-pesan tersembunyi yang terkandung dalam video OP. Sayangnya, video ketiga dari penyelidikan tersebut telah hilang. Kemungkinan video tersebut telah dihapus. Video ini termasuk lost media, sehingga akhir penyelidikannya terhadap channel OP The Walrus masih menjadi misteri hingga saat ini. Video ini menyebabkan terjadinya perpecahan antara sekte Walrus dan mereka yang mencoba melawannya. Pada satu masa selama perpecahan ini, muncul seseorang bernama Conquasa Pit yang merupakan tangan kanan OP. Untuk mendapatkan posisi ini, Conquasa Pit diharuskan melakukan sebuah ritual, yakni untuk membuat video yang sama seperti yang dibuat OP. Video-video tersebut adalah Are You Scared of the Walrus, Dream of the Walrus, dan The Walrus Strike Hand. Hal ini membuat OP begitu tersanjung, hingga menyebut Conquasa Pit sebagai pangeran terornya. Hal ini malah menjadikannya sasaran empuk bagi orang-orang yang membenci OP The Walrus. Salah satunya, seseorang bernama Seven Turtle ini. Seven Turtle ini mulai membuat video yang membeda 3 video yang dibuat Conquasa Pit, mengungkapkan pesan-pesan tersembunyi di dalamnya,
dan menunjukkan bagaimana ia menggunakan simbolisme OP dengan caranya sendiri. Namun, karena penggunaan bahasa berlebih oleh Seven Turtle ini, orang-orang menganggapnya sama buruknya dengan OP. Hampir setahun setelah semua perpecahan ini, seorang YouTuber bergabung. Channel bernama Kavsamak membagikan beberapa informasi baru yang belum diketahui sebelumnya. Informasi baru ini termasuk screenshot percakapan antara Conquest dan Music Is My Fate. Screenshot tersebut berisi informasi pribadi dari OP, serta password channel Conquest. Kebocoran password Conquest tersebut menyebabkan banyak user mulai mengunggah video palsu ke akunnya. Karena kebocoran ini, dia memohon kepada Kavsamak untuk menghapus videonya. Tetapi sudah terlambat. Semuanya terlanjur terjadi, dan sebagai akibatnya, OP berhasil menemukan pengkhianatan di antara pengikutnya. Pengkhianatan itu datang dari tangan kanannya, Conquest yang membocorkan informasi pribadi OP kepada Music Is My Fate. Hal ini menyebabkan OP memutuskan hubungan secara permanen dengan Conquest. Setelah kejadian ini, Conquest mengunggah serangkaian video yang mengesutkan orang-orang. Dalam video tersebut, Conquest mengungkapkan niat sebenarnya selama ini untuk menjadi tangan kanan OP. Alasannya menjadi tangan kanan OP adalah agar dia dapat mengenalnya dan membocorkan identitasnya kepada dunia. Aku rasa Kavsamak benar-benar menghancurkan operasi ini. Conquest mengungkapkan bahwa salah satu tugas dari ritual masuknya adalah meminta dia mengambil gambar dirinya dalam kondisi telanjang. Menjijikkan. Dia melakukannya sambil memegang kelinci putih dengan kata-kata, "Aku melakukan ini untuk The Walrus," tertulis di dadanya. Dalam video ketiga dari pengungkapannya ini, ia membantah semua klaim dari Seven Turtle ini. Dia juga mengecam Kavsamak karena kecerobohannya dengan membocorkan operasi ini, karena menurutnya hal ini mencegahnya memperoleh lebih banyak informasi terkait OP. Dan yang terakhir, ia menuduh Music Is My Fate tidak cukup mempercayainya sebagai seorang agen ganda. Dan plot twistnya dari ini semua, berdasarkan beberapa komentar user dan unggahan forum yang ditemukan, Music Is My Fate tampaknya benar-benar salah satu pengikut OP dan The Walrus. Bahkan, sampai mengatakan bahwa dia mencintai OP. Akibat dari leak yang disebabkan Kavsamak, OP akhirnya menghapus sebagian besar thread yang terkait dengan kebocoran dan perselisihan antara kedua belah pihak. Dia memberikan penjelasan untuk hal ini dengan mengatakan bahwa thread-thread yang hilang dikarenakan kekuatan jahat, dan bahwa zaman baru setan akan segera dimulai. Meskipun begitu, hal ini tidak menghentikan Conquest. Sebagai mahasiswa yang mempelajari di bidang psikologi, Conquest berhasil mengungkapkan kondisi OP dari semua gambar dari akun MySpace-nya. Dia berkonsultasi dengan banyak psikologis profesional untuk mendapatkan pendapat mereka tentang pikiran bawah sadar OP berdasarkan semua gambar di akun MySpace-nya. Pada tanggal 7 November 2008, Conquest mengunggah sebuah video tentang temuannya. Dalam video barunya ini, Conquest mengungkapkan analisis gambar dan ciri-ciri kepribadian dan kondisi mental OP. Ciri-ciri ini termasuk agresif, penyimpangan seksual, kebingungan mengenai seksualitasnya, maternal dependency, skizofrenia, OCD, kepercayaan akan delusi, dan rasisme. Menurut para mental health profesional, video-video OP tidak dimaksudkan sebagai artistik, tetapi sebagai pelampiasan baginya untuk menunjukkan kesedihan dan pergulatan batinnya kepada dunia. Meskipun begitu, masih terdapat satu pertanyaan di antara para pemirsa. Apa makna asli di balik video tersebut? Dan siapakah identitas sebenarnya dari OP The Walrus? Dalam video berikutnya dari Conquest, dia menyatakan bahwa OP tidak pernah benar-benar meyakini dirinya sebagai dewa. Conquest berhipotesis bahwa tak seorang pun berhasil menemukan pesan tersembunyi dalam video OP The Walrus, karena pesan tersebut tidak terdapat dalam video itu sendiri, melainkan dalam judul video. OP mempercayai dan menyembah The Walrus. Tujuan sebenarnya dari OP adalah membuat video yang sangat menyeramkan, sehingga dibagikan tanpa henti ke seluruh dunia karena shock value yang dimilikinya, sehingga dia dapat menyebarkan sabda The Walrus kepada khalayak ramai. Di forumnya, OP sebenarnya telah memberikan rincian tentang The Walrus, bahwa kekuatan jahat telah ada sebelum waktu itu sendiri. Saat alam semesta sudah ada, tetapi belum ada pemahaman tentang keberadaannya. Sebuah kekuatan mistis menghantam tanah dan segala sesuatu yang disentuhnya. Sejak saat itu, dikenal sebagai kehidupan. Akan tetapi, kekuatan jahat tidak mengizinkannya. Jadi, mereka memutuskan untuk memperjuangkan apa yang dulunya merupakan milik mereka. Perang antara kedua kekuatan ini telah berlangsung selama jutaan ribu tahun.
hingga akhirnya muncul sesuatu yang disebut sebagai The Walrus. The Walrus adalah kumpulan 365 cahaya dan bayangan yang bertugas menjaga perdamaian antar kedua sisi. Sampai 4000 tahun yang lalu, semuanya berjalan baik. Tetapi kemudian, kekuatan jahat berencana untuk mendominasi kekuatan mistik dan The Walrus. Untuk mengalahkan kekuatan jahat, kekuatan mistik memutuskan untuk memberikan semaju spiritual kepada The Walrus, menggabungkan kekuatan mereka dan hanya menyisakan dua sosok, The Walrus dan kekuatan jahat. Kekuatan jahat telah bersumpah untuk tidak pernah berhenti sampai mereka mengakhiri dunia yang kita ketahui. Tetapi untungnya, The Walrus akan selalu melindungi dari roh-roh jahat dan setan yang berkeliaran. Ini gue baca apa anjir? Sementara Conquest Speed menegaskan bahwa identitas OP tidak relevan dengan keseluruhan cerita, orang-orang tetap menekannya. Pada akhirnya, karena semua tekanan yang ada, Conquest Speed membuat keputusan yang kontroversial untuk membacakan identitas OP yang sebenarnya. Kita akhirnya dapat melihat pertama kali sosok pria di balik OP. Dia menunjukkan wajah asli OP dan mengungkapkan namanya, kota kelahirannya, dan bahkan perguruan tinggi tempat dia kuliah. Namanya Jair, sesuai dengan tag yang ada di channel YouTube-nya, dan dia tinggal di Meksiko. Conquest Speed mengungkapkan bahwa OP The Walrus memiliki akun alternatif yang disebut Flirtation Sensual. Sementara foto profilnya memperlihatkan sekilas wajah Jair, salah satu unggahannya yang berjudul Intense Man memperlihatkan penampilannya yang lebih jelas. Pada bulan November 2008, Conquest Speed membuat video terakhirnya yang berjudul The End of OP The Walrus, yang bertujuan untuk mengecam perilaku tak bermoralnya, mematahkan delusinya, dan memperlihatkan sebagian dirinya. Tujuan Conquest Speed adalah untuk menyadarkan OP agar dia menyadari kondisi mentalnya yang menurun. Berdasarkan evaluasi psikologis, Conquest Speed yakin bahwa OP benar-benar berada pada tahap awal skizofrenia, dan bahwa ia benar-benar percaya pada delusi tentang The Walrus tersebut. Conquest Speed memintanya untuk mencari bantuan psikiater, dengan menyatakan bahwa ia bisa berakhir dengan bunuh diri jika ia terus menjalani jalan yang gelap ini. 2 hari setelah Conquest Speed mengupload video terakhir ini, channel YouTube OP The Walrus dihapus, dan OP menghilang dari internet. Era teka-teki, penguraian, dan perseteruan ini akhirnya berakhir. Meskipun identitas OP telah terbongkar, masih ada pertanyaan aneh yang belum terjawab. Siapakah Conquest Speed? Dia juga menghapus channelnya setelah kejadian ini, dan beberapa orang mulai berhipotesis bahwa keduanya benar-benar orang yang sama, seperti yang dihipotesiskan Seven Turtle ini di dalam videonya. Barangkali ini semua merupakan tindakan terkoordinasi secara apik yang dimainkan untuk khalayak online. Kebanyakan tokoh dalam perseteruan ini membuat video mereka menggunakan text-to-speech dan menyembunyikan identitas asli mereka di balik avatar dan username. Jadi, kemungkinan memiliki beberapa alter ego online sangat masuk akal, betapapun rumitnya. Situasi membingungkan lainnya adalah munculnya seseorang bernama Tsubasa Ukno, yang merupakan ejaan terbalik dari Conquest Speed, sehingga timbul perdebatan, apakah ini adalah akun alternatif miliknya atau milik orang lain. Akun tersebut telah memulai sebuah website tentang The Walrus, semata-mata untuk memanfaatkan minat internet terhadap subjek tersebut, dengan harapan dapat menghasilkan pendapatan dari iklan. Hal ini membuat marah pengikut The Walrus. Jadi, apa yang terjadi pada OP sejak dia menghapus channelnya? Apakah dia pernah kembali ke internet kembali? Ada beberapa identitas online yang diduga sebagai akun baru OP The Walrus. Jadi, mari kita selidiki satu persatu. Seperti halnya OP The Walrus dan Conquest Speed, channel Flirtation Sensual juga tidak ada lagi. Mungkin nama channel ini dapat membuat kita lebih tahu keberadaannya. Terdapat akun Facebook bernama Flirtation Sensual dan akun DeviantArt yang sesuai bernama Flirtation. Dari semua gambar yang ada di channel DeviantArt tersebut, terdapat beberapa gambar menarik yang dapat mengkaitkan kita kembali ke OP. Seperti kartun Walrus, kata OP, dan screenshot Andros dari Super Smash Bros. Dia bahkan mengupload beberapa ilustrasi dari OP The Walrus juga. Ini tampak seperti petunjuk yang gamblang, tetapi tidak ada bukti konkret di sini. Juga tidak ada yang menepis anggapan bahwa dia adalah OP. Petunjuk lain adalah akun YouTube yang menggunakan nama asli OP. Channel ini dibuat pada tanggal 11 Juli 2011. Untuk sekarang ini bernama CH, tetapi sebelumnya bernama Jair Kovarubias.
Nama ini selaras dengan alias yang diduga dimiliki OP The Walrus, Jair Covarrubias Herrera. Akun tersebut bahkan sebelumnya menampilkan foto kartun Walrus. Channel ini dulunya memiliki lebih banyak video, tetapi hingga kini hanya tersisa 3 video yang hanya dapat dilihat oleh publik. Seperti OB, beberapa video ini merupakan presentasi seni dengan subjek aneh, tetapi nada dari video ini lebih banyak aneh daripada menyeramkan. Beberapa orang yakin ini adalah OB The Walrus dan menyebutnya demikian di kolom komentar. Sampul salah satu lagu menunjukkan wajah seseorang dengan kepala dimiringkan ke belakang. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah wajah OB The Walrus. Salah satu user YouTube mengatakan bahwa memang pemilik foto tersebut yang sebenarnya adalah Jair. Petunjuk terakhir yang mungkin dalam pencarian OB adalah seseorang user yang muncul di bagian komentar untuk Jair Voltation, seseorang dengan username Walrus. Mungkin tidak mengherankan bahwa seseorang yang menggunakan nama samaran Jessica Walrus diduga adalah OB The Walrus. Siapakah dia? Dan apakah tuduhan ini lebih dalam dari sekedar namanya? Jessica Cortez Jamies yang dipanggil sebagai Jessica Walrus adalah seorang seniman yang menulis video, ilustrasi, dan musik. Dia menyukai musik elektrik seperti breakcore, lollycore, ambient, dan video game soundtrack. Dia membuat lagu-lagu MDM dan techno ambient, dengan orang-orang membandingkan musiknya dengan artis seperti The Caretaker dan Aphex Twin. Nampak tidak asing. Dia sebenarnya penggemar berat aliran musik tersebut. Di salah satu bandcampnya, dia mengaku sebagai putri Aphex Twin, meskipun ini tampaknya hanya candaan. Jessica mempunyai banyak nama project yang berbeda dan akun untuk berbagai konsep artistiknya. Pada akun SoundCloud miliknya untuk proyeknya Jennifer Wells, deskripsi tersebut menyatakan dia ada di mana-mana. Beberapa proyek musiknya yang lain termasuk 19, Toxic Girlfriend, dan Sila Relasi Note 3 dan berada di balik channel YouTube Jessica Is Dead yang dibuat hanya beberapa bulan setelah JH dan Denial Unraveling pada tahun 2014. Denial Unraveling yang namanya diambil dari lagu Caretaker mengupload video informatif tentang topik musik dan juga membagikan beberapa lagu Jessica sendiri. Mungkinkah dia benar-benar orang yang sama yang membuat OB The Walrus? Reddit user Nightlight Fright berkata dalam komentarnya pada tahun 2021. Dia bertanya di channel YouTube Jessica, apakah Jair adalah nama aslinya? Dan dia menjawab iya. Dan juga membagikan tautan ke salah satu channel YouTube Jessica dengan mengatakan, ini adalah channel baru OB kurasa. Sudah dikonfirmasi di DM SoundCloudku bahwa dia adalah orang asli yang membuat OB The Walrus beberapa tahun yang lalu. Tampaknya Jessica menyadari tuduhan ini, sebagaimana yang dinyatakan dalam salah satu deskripsi SoundCloud-nya. By the way, aku bukan OB The Walrus. Berdasarkan pernyataan tersebut, bukti apa yang kita miliki yang dapat kita buktikan bahwa dialah orang di balik video itu? Dalam beberapa video Jessica Walrus, kita dapat melihat kelinci, motif umum OB The Walrus. Kita juga melihatnya mengatakan OB beberapa kali, seperti dalam deskripsi video. Lalu lagu ini yang berjudul OB My Mind, dan yang lain berjudul OBDCA Jessica Walrus. Lagu Itsy Bitsy Spider juga muncul di background musik salah satu video Jessica, dan kemudian di video lain di mana dia menyanyikan lagu tersebut sendiri. Contoh-contoh ini mungkin saja kebetulan, tetapi video Jessica juga secara gamblang memperlihatkan beberapa gambar OB The Walrus, dan bahkan Walrus yang sama dari akhir video tersebut. Tetapi bisa saja dia hanya penggemar OB The Walrus atau era YouTube tersebut secara keseluruhan. Tapi hal itu tidak menjelaskan apa yang dibicarakan oleh seorang user YouTube ketika dia bertanya kepada Jessica, mengapa ada dua channel bernama OB The Walrus yang memiliki banner Anda? Yang membuat Jessica tampak bingung. Mungkin Jessica secara tidak sengaja mengupload banner yang salah ke beberapa akun alternate OB The Walrus. Siapa yang tahu? Ada 3 perbedaan antara OB The Walrus dan Jessica yang perlu diketahui: jenis kelamin, lokasi, dan usia mereka. OB The Walrus selalu menggunakan kata ganti laki-laki, tetapi Jessica telah secara terbuka mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang transgender. Mengenai lokasi mereka masing-masing, jelas bahwa Jessica mencantumkan beberapa lokasi berbeda di akunnya, entah karena dia sering pindah atau hanya menyebutkan lokasi secara acak.
Sepertinya mereka berdua pernah tinggal di Meksiko, baik sekarang atau di suatu waktu. Mengenai usia mereka, dari apa yang kita lihat, Jessica mengatakan bahwa ia berusia 13 tahun pada bulan Maret 2010, meskipun salah satu SoundCloud miliknya mengatakan dia berusia 23 tahun. Berdasarkan profil YouTube lamanya, Obey the Walrus berusia 19 tahun pada bulan Oktober 2007. Tetapi, seseorang di forum tersebut pada bulan Mei 2008 mengatakan bahwa ia berusia 17 tahun. Jelas angka-angka ini tidak cocok. Jessica pernah menyebutkan channel lama miliknya yang tidak disebutkan namanya, dan berkomentar, "Aku sudah lama di internet. Sebenarnya, pada tahun 2008, aku membuat akun YouTube, tetapi aku menghapusnya, dan semua videoku pun ikut terhapus. Aku tidak pernah mendapatkannya kembali." Terdengar familiar, karena dia sendiri pernah menyebutkan bahwa Obey the Walrus menghapus channelnya pada tahun 2008. Meskipun Obey membuat channelnya pada tahun 2007, sungguh suatu kebetulan bahwa mereka berdua memulai dan mengakhiri channel tersebut pada waktu yang hampir bersamaan. Meskipun saling terkait secara erat, masih belum ada bukti konkret yang dapat mengkonfirmasi apakah Jessica adalah orang yang sama dengan Obey. Bahkan, setelah semua petunjuk yang saling berkaitan ini, kita masih belum bisa membuktikan siapa di antara mereka adalah Obey the Walrus. Mungkin salah satu, mungkin tidak ada, dan bahkan semuanya dari mereka adalah Obey. Tidak ada yang tahu. Tanpa bukti yang kuat, tampaknya misteri mengenai keberadaan dan identitas Obey the Walrus untuk saat ini masih terus berlanjut. Meskipun Obey the Walrus tidak dapat disangkal merupakan sejarah dalam internet yang paling menonjol, sangat disayangkan bahwa video ini sebagian besar berutang status legendarisnya pada eksploitasi Sandy Chris. Saat Anda melampaui batasan, orang-orang akan tiba-tiba membuka mata mereka dan melihat apa yang coba Anda lakukan. Seni itu penuh dengan nuansa, jadi sulit untuk mengatakan apa yang coba dilakukan Obey. Jelaslah kehebohan yang ditimbulkannya secara online juga membantu memantapkan keberadaan genre video menyeramkan di YouTube. Khususnya, hal ini juga menginspirasi subgenre video yang disebut Vinny-Hario. Vinny-Hario umumnya dikenal karena deep web estetiknya, dan biasanya dimaksudkan untuk membingungkan atau membuat takut penonton. Seperti yang telah dijelaskan oleh creepypasta.fandom.com, batas kegilaan dalam video-video ini tergantung pada orangnya, karena tidak semua dari kita layak membuat video seperti itu. Tentu saja, video-video ini tidak direkomendasikan untuk orang-orang yang sensitif, karena kontennya bisa saja sangat traumatis. Website tersebut juga memperingatkan bahwa menonton video jenis ini berulang kali dapat menyebabkan gangguan mental, tergantung pada jenis yang Anda lihat. Ini bukan lelucon, tetapi sebuah peringatan. Tonton video ini dengan risiko dan tanggung jawab Anda sendiri, tetapi saya tidak menyarankan untuk menontonnya lebih dari 1 kali berturut-turut. Seperti halnya film horor, konten kreator memiliki berbagai tujuan dalam membuat Vinny-Hario. Sebagian membuatnya murni untuk memberi shock value, yang lain memiliki pesan tersirat. Banyak orang yang mengikuti komunitas YouTube Amerika Latin bertahun-tahun lalu, kini memiliki kenangan tentang perseteruan digital antara mereka yang patuh dan mereka yang memberontak. Obey the Walrus tetap menjadi video klasik meski kontroversial, dan ceritanya terus memicu perasaan marah, nostalgia, takut, dan penasaran. Dan semua ini dimulai dengan wajah Polygonal Andros yang menyanyikan lagu anak-anak.